Baik, selamat malam para Romo-Romani, Bapak Ibu semuanya yang ada di media online. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dalam acara DSO, yaitu Damasa Kaca Online KBSPI Karsidenan Besuki. Selamat malam, Soti untuk Namo Buddhaya. Sungguh sangat berbahagia sekali hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara belajar Dhamma atau Damasa Kaca secara online. Dan pada malam hari ini kita akan mengambil tema dengan judul adalah peran agama Buddha mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Baik, saya akan memperkenalkan dulu yang narasumber pada malam hari ini yaitu Mahapandita T. Harmanto, dan kita akan membacakan profilnya dulu. Baik, saya perkenalkan. Nama lengkap Mahapandita T. Harmanto. Gelar beliau adalah Pandita Sesana Daja Adhyapaka. Nama pasakannya Wijananda. Tempat tanggal lahir beliau adalah Banyuwangi, 28 November 1950. Statusnya setelah menikah 1983. Agama Buddha. Nomor handphonenya adalah 0817 6978 atau 0812 13 31 9529. Alamatnya di Jalan Jambi, Kawasan 30, RT 03 RW 1, Kelurahan Sukasari, Kota Tanggerang, 15118. Riwayat kegiatan beliau adalah Pabaja Samanera, Pikadelusan, Damadika, Jorejo, Batu, Salang, Pajaya, Tan Caukung, Tidur, Damabron, Mahatera. Kemudian 1977, Upasam pada Biku, Diwat Bawang Ranis, Wat Raniwes, Sihara Bangkok, Thailand. Upajayanya adalah Sembet Pranyana Sanggara, Atsesiem, Caukun, Dhamma Dialoge, dan Caukun Bin. Nama dengan upacara adalah Biku Kantadamu. 1977 sampai 1980, studi agama Buddha dan sosial Buddha di Thailand. Kepala Wihara pada Damadika Arama, Mojorejo, Batu Malang, Jawa Timur pada tahun 1979 sampai 1981. Kemudian 1981 mengundurkan diri secara resmi dari Sangya Theravada Indonesia STI, kembali menjadi umat yang biasa. Pada tahun 1984 sampai 1999, beliau adalah Ketua Koordinator Wihara dan Cetia se-Kabupaten Magelang pada perkumpulan keagamaan sosial Padi sekarang disebut Zuntek. Pernah menjabat Ketua Umum Yayasan Dhamma Paramat. Kemudian menjabat pembina Yayasan Dhamma Meta hingga sekarang. Menjabat pembina Yayasan Kudus Dharma Bakti hingga sekarang. Menjabat pembina Yayasan Dharma Sika hingga sekarang.
pernah menjabat pembina Yayasan Selasa. Kemudian Ketua Cabang Majelis Pandita Buddha Dhamma Indonesia Mapan Tangerang selama 2 periode. Tahun 1990, Ketua Perwalian Umat Buddha Indonesia atau Walubi Kabupaten Tangerang. Kemudian Ketua Majelis Pandita Buddha Dhamma Indonesia menjadi 2 periode di Jawa Barat. Kemudian 1990 sampai sekarang Pandita Lokapala Seraya dan Dhammaduta Dirjen Dimas Buddha Kementerian RI. Baik, mari kita sambut Jono Harmanto. Baiklah, yang kami hormati seluruh peserta malam hari ini, dan pertama-tama kami akan mengawali kalimat penting yang disampaikan oleh Buddha. Uso yata ewang nukati samanya maramatan daya juga. Artinya adalah barang siapa dalam kehidupan ini bagaikan memegang rumput alang-alang, ya kan? Salah dalam memegangnya akan melukai tangan. Begitu juga dalam kehidupan ini, siapa yang melanggar sila dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat, nanti cepat atau lambat akan menerima segala akibatnya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sebagai pendahuluan bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun istri, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Selanjutnya, sebagian besar korban KDRT adalah perempuan atau istri, dan pelakunya adalah suami. Walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga ini. Korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami dan anak, bahkan pembantu rumah tangga tinggal yang dalam satu rumah. Ironisnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga sering ditutup-tutupi, ya kan, oleh si korban karena terpaut dengan budaya, agama, dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.
bentuk-bentuk kekerasan KDRT. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut. Di sini ada gambar-gambarnya juga ya. Satu, kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan psikis. Yang ketiga adalah kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Bentuk-bentuk kekerasan KDRT, kekerasan fisik berat, ya kan, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut dengan rokok, melakukan perbuatan pembunuhan atau semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan sebagai berikut. Satu, cedera berat. Dua, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari. Tiga, jatuh pingsan. Empat, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya kematian. Yang kelima adalah kehilangan salah satu panca indera. 6, mendapat cacat dan menderita sakit, lumpuh. Dan masih banyak lagi kekerasan fisik dengan seperti menampar, menjambak, dan lain-lainnya. Kekerasan psikis, ya. Kekerasan psikis berat berupa tindakan memanipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial. Tindakan ucapan yang merendahkan atau menghina, dan ancaman kekerasan fisik, seksual, dan ekonomis yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis berat seperti satu, gangguan tidur, gangguan makan, atau ketergantungan obat, atau disfungsi sosial yang salah satu kesemuanya berat. Kedua, gangguan stres pasca trauma. Kemudian ketiga, gangguan fungsi tubuh. Maaf, gangguan fungsi tubuh berat, ya kan, tiba-tiba lumpuh atau kebutaan tanpa indikasi medis. Keempat, depresi berat atau destruktif diri. Yang kelima, gangguan jiwa hingga bunuh diri. Nah, di sini ada contoh gambar yang kita bisa lihat. Selanjutnya, kekerasan seksual berat berupa satu, pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, atau perbuatan yang menimbulkan rasa muak dan jijik. Dan ini sekarang oleh pemerintah telah ditetapkan peraturan, misalnya naik bis, ya kan, antara perempuan dan laki-laki dibatasi, ya, supaya orang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Yang kedua, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Nah, ini peristiwa ini biasanya sering terjadi. Cuman kadang-kadang salah satu pihak memang tidak berani mengadu atau melaporkan kepada pihak yang lain. Kemudian yang ketiga, maaf, pemaksaan hubungan seksual dengan cara dengan cara
tidak disukai, merendahkan, dan atau menyakitkan. Dan ini contoh-contoh sudah banyak kita lihat di media, ya kan? Sorry, gangguan batuk. Kemudian yang pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran. Ini juga terjadi di masyarakat lingkungan kita. Misalnya, maaf, bisa juga penganut agama lain atau warga masyarakat lain yang menjual pasangannya untuk dieksploitasi menjadi barang yang melanggar hukum seperti pelacuran tadi. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi lewat sarana ekonomi berupa: satu, memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran. Dua, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. Maaf. Tiga, mengambil tanpa sepengetahuan atau persetujuan korban, merampas atau memanipulasi harta benda milik korban. Nah, berikutnya yang penting adalah pandangan dan sikap ajaran Buddha tentang kekerasan terhadap kaum perempuan. Agama Buddha dengan keras menentang cara-cara kekerasan dengan alasan apapun, terutama yang ditujukan pada kaum perempuan. Di dalam kitab suci Dhammapada bab 14 ayat 183, Guru Agung kita Buddha bersabda, barangkali seluruh umat Buddha apal bait-bait Dhammapada ini, yaitu sebagai berikut: Sabba papasa akaranang usalasa pasampada sacita paryoda panang etang budana sasanang. Jangan berbuat jahat sekecil apapun, lebih banyak berbuat baik. Sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Kemudian kehidupan berkeluarga. Pada hakikatnya semua makhluk mendambakan kehidupan berkeluarga yang sejahtera dan bahagia. Di dalam ajaran agama Buddha dikenal dengan Hitaya Sukaya. Dalam kehidupan manusia, pria wanita mempunyai kesamaan hidup, terutama tentang hak kaum perempuan, yakni pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum dan perlindungan reproduksi, tetapi bagi setiap individu. Perumusan atau pengertian kehidupan berkeluarga yang sejahtera adalah tidak sama. Karena batasan atau kecenderungan setiap orang adalah berbeda-beda. Begitu pula semua ajaran agama memberikan rumusan dan cara untuk merealisasikan kehidupan berkeluarga yang sejahtera dengan uraian metodenya masing-masing. Ya, selanjutnya berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, dapat muncul ekses lain, yaitu terjadinya disharmonisasi
hingga kekerasan yang dialami suami istri, hubungan perkawinan, dan kehidupan berkeluarga sebagai satuan dasar dari masyarakat sangat ditekankan dalam agama Buddha pada pembentukan kepribadian yang baik, sila, saling mengerti, dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Berkaitan dengan hal ini, Sang Buddha menasihatkan biasanya di dalam upacara perkawinan, pasangan disampaikan oleh pandita yang memimpin, yaitu seperti dalam kitab Anggutara Nikaya 2, halaman 62. Bila suami dan istri ingin saling memandang atau tetap bersama-sama dalam hidup ini dan dalam kehidupan yang akan datang, maka keduanya harus seimbang, setara dalam keyakinan. Kemudian sila, peraturan-peraturan latihan moral, yaitu sama sila, ya kan? Kemudian caga, kemurnian hati, dan panya, kebijaksanaan yang sebanding. Tujuan perkawinan adalah, jadi selain tujuan perkawinan itu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang aman, damai, rukun, dan sejahtera pada kehidupan sekarang ini, juga masing-masing individu mengharapkan agar perkawinan mereka masih dapat berlanjut hingga pada kehidupan yang berikutnya. Setelah mereka dipisahkan oleh maut atau kematian pada kehidupan sekarang. Selanjutnya, dengan memiliki keempat faktor di atas, maka sepasang suami istri akan dengan mudah mengarungi lautan hidup keluarga yang penuh dengan suka dan duka, serta menghadapi tantangan. Namun untuk menemukan pasangan yang serasi, setia, dan sekata adalah sukar. Sukar sekali, karena ternyata banyak pasangan suami istri yang memiliki sifat atau perangai yang tidak sama. Dengan kata lain, perangai suami istri berlainan satu dengan yang lainnya. Sehubungan dengan hal ini, Guru Agung sama Sang Buddha menyebutkan beberapa jenis pasangan suami istri di dunia ini, yaitu satu, seorang pria jahat atau cawo, bahasa Palinya, dengan seorang wanita jahat cawa. Mereka merupakan pasangan yang buruk, ya kan? Senantiasa melanggar peraturan-peraturan moral Pancasila. Pancasila Buddhis, maaf, dimaksudkan begitu. Melakukan berbagai kejahatan, mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk, mementingkan diri sendiri, menghina orang lain. Kedua, pria jahat, cawo, dengan wanita baik, dewi. Yang ketiga, pria baik, dewa, ya kan? Dengan wanita jahat, cawa. Yang keempat, jenis keempat adalah pria baik, dewa, dengan wanita yang baik, dewi. Pasangan inilah pasangan terakhir yang dipuji oleh Sang Buddha. Ada di dalam kitab Anggutara Nikaya 2, halaman 57. Sebaliknya, Sang Buddha menguraikan tentang 4 jenis istri yang dipandang soleh, ideal, dan patut
didambakan oleh setiap pria atau suami ialah satu, istri ibu atau mata sama dalam bahasa Palinya, seorang istri yang hatinya penuh dengan kasih sayang, cinta kasih, sangat memperhatikan suami, menjaga kekayaan keluarga yang dikumpulkan oleh suami. Dua, istri saudara. Bahasa Palinya adalah bagini sama. Seorang istri yang memperlakukan suami seperti adik terhadap kakak, melayani suami dan berhati lemah lembut. Jenis ketiga adalah istri sahabat atau saki sama bahasa Palinya, menyenangi kehadiran suami seolah-olah baru bertemu setelah berpisah lama, berkepribadian anggun, lemah lembut, dan setia kepada suami. Jenis yang keempat adalah istri pelayan. Bahasa Palinya dasi sama, bersifat tenang, sabar, menerima semua perlakuan yang wajar, ya, dan mendengarkan dengan rendah hati kata-kata suami. Hal tersebut dijelaskan oleh Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya 4, halaman 93. Maaf. Berikutnya adalah, kemudian Sang Buddha juga bersabda, para istri yang memiliki sifat-sifat di atas, maka mereka akan memiliki kekuasaan dan keberhasilan di dunia ini. Dan dunia berada dalam genggaman tangannya. Sungguh luhur dan mulia seorang wanita yang seperti Sang Buddha sebutkan tadi. Nah, kemudian contoh-contoh perempuan di zaman Sang Buddha. Jadi maaf ya kan, perilaku baik, pencapaian kesucian, moralitas, dan kemudian keyakinan dalam menjalankan ajaran Sang Buddha, yaitu seperti contoh perempuan di zaman Sang Buddha. Pada masa kehidupan Buddha Gautama, kaum wanita atau perempuan diantaranya ada 9 orang sebagai siswa beliau yang menjalani kehidupan suci sebagai bikuni, dan semuanya mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi dalam agama Buddha masalah kesucian itu tidak bisa dimonopoli oleh kaum lelaki, tapi di sini membuktikan bahwa ada 9 lah ya, murid Sang Buddha, yaitu yang juga menjalani kehidupan suci, yaitu satu, Mahapajapati Mugutami Teri, Arya Kemateri, ketiga Arya Kisah Gotami Teri. Ini semua diriwayatkan dalam cerita Jataka, yaitu di dalam Dhammapada Atthagata. Ya. Nanti Anda bisa baca. Kemudian Arya Patacara Teri, semua Teri ini, ya kan? Arya Bada Kapilani Teri, kemudian Arya Sona Teri, semua ini bikuni. Arya Ambapali Teri, Cula Sabada, dan Wisaka. Kalau si Wisaka ini adalah dayakannya Sang Buddha, ya, seorang donatur besar yang menjadi penyokongnya Sang Buddha. Kami lanjutkan. Bagi yang tersebut di atas tadi, di sini ada ancaman hukuman pidana pasal 44 bagi yang melanggar, ya kan.
Misalnya suami terhadap istrinya, apalagi sekarang kejadian di mana-mana itu sudah mengerikan. Karena rasa cemburu, istrinya dimutilasi, ya kan? Atau karena rasa cemburu, dia menggunakan orang lain untuk melakukan kejahatan, ya kan? Ya misalnya perkosaan dan juga apa cara-cara yang kasar yang tidak manusiawi. Ini sangat ditentang di dalam agama Buddha. Dan banyak di sekitar kita hal-hal yang semacam ini terjadi, cuman apa yang bersangkutan tidak berani melapor atau mengadu, ya kan. Nah, di sini ada ancaman hukuman pidana ya dalam pasal 4 yang ini oleh HAM ya di Indonesia. Saya baca. Satu, kekerasan fisik pasal 5A, penjara 5 tahun atau denda 15 juta, 15 juta rupiah. Nah, ini kalau yang menerima perlakuan tuh orang yang lemah, ya kan? Ya biasanya kandas. Tapi kalau orang yang mampu biasanya apa? Lapor kepada lapor kepada pengacara, ya kan? Jadi mereka ada hak-hak ada hak-hak yang harus diperjuangkan. Tapi kebanyakan tidak berani. Kemudian kalau yang dilanggar itu adalah misalnya jatuh sakit, luka berat, itu ancaman hukumannya pidananya 10 tahun penjara atau denda 30 juta rupiah. Kemudian berikutnya adalah kalau korban sampai meninggal dunia, pidana penjara 15 tahun dan denda 45 juta rupiah. Enteng banget ya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan kami yang sederhana di atas, umat Buddha tidak ada yang mengalami atau diperlakukan oleh pasangannya seperti tadi. Mungkin ada satu dua, ya kan. Tapi di masyarakat sekitar kita banyak sekali mereka tidak memiliki keyakinan agama yang kokoh, ya kan. Kemudian ada hal yang terpenting adalah tadi yang kami sebutkan di atas, sama sila, sama caga, sama panya, ya kan. Nah, itulah yang sering terjadi kekerasan, kesalahpahaman, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah penganiayaan terhadap suami atau sebaliknya. Jadi yang dianiaya itu kejadian ini tidak hanya apa istri saja, tapi juga bisa sebaliknya, ya kan? Menimbulkan kehilangan pekerjaan, pencaharian sehari-hari dan kehilangan jabatan pidana 4 bulan, denda 5 juta rupiah. Wah, enteng banget ini ya. Ya, nggak terlalu berat ini. Kemudian ancaman hukuman pidana pasal 25 tentang pelanggaran tadi. Perbuatan kekerasan psikis, ya kan? Pidana penjara 3 tahun atau denda 9 juta rupiah. Jadi psikis ini mereka tidak diperbolehkan keluar ya atau bertetangga atau cerita dengan orang lain, melainkan dia dikurung dalam kamar dan ditelantarkan tadi. Kemudian kekerasan seksual dapat dipidana 12 tahun ya atau denda 16 juta rupiah. Yang ketujuh, kekerasan seksual terhadap orang satu rumah tangga, misalnya pembantu, dapat dipidana 4 sampai 15 tahun atau denda paling berat 12 juta sampai 30
juta rupiah. Jadi negara kita ini ada hukum ya. Nah, selain itu saya lanjutkan ancaman hukuman pidana pasal 45 penyiksaan dan mengakibatkan luka dan tidak bisa sembuh, mengalami gangguan pikir atau kejiwaan, menggugurkan kandungan, atau menyebabkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dapat dipidana 5-20 tahun penjara dan atau denda 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Yang kesembilan adalah menelantarkan dalam lingkup keluarga, istri, anak, pembantu, dapat dipidana 3 tahun penjara atau denda sebesar 15 juta rupiah. Nah, saya kira itu yang penting kita catat, ya kan? Sehingga sebetulnya di masing-masing wihara itu ada, kita buka kantor pengaduan ya, kantor pengaduan untuk masyarakat apabila terjadi hal-hal yang kita tidak kehendaki untuk menjaga keutuhan, keharmonisan sebuah rumah tangga. Sekalian pada kesempatan ini sebetulnya yang berkaitan dengan kekerasan ini banyak sekali, cuman yang kami dapat ungkapkan sesuai dengan waktu yang tersedia. Nanti untuk lebih rinci, silahkan melalui pertanyaan dan nanti kita akan berikan kesempatan kepada Romo Aksiadi. Beliau ini adalah Wasekjen Magabudi Pusat. Dan untuk itu nanti bisa dikirim lewat tulisan atau mungkin bertanya langsung. Sekali lagi, saya ingin membuat puisi, ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur, boleh numpang mandi. Kalau panjang umur, bisa ketemu lagi. Sapi sata bawantu sukitata. Satu. Tapi Romo Harmanto yang tak memaparkan tentang peran agama Buddha mengatasi kekerasan dan tetangga. Baik, para peserta Zoom, mohon maaf itu kalau bisa di modelnya seperti tadi ketika Romo berbicara karena menggema sekali. Sebentar. Begini ya. Nah, baik. Kita buka pertanyaan ya, Romo Harmanto. Siap. Satu atau dua pertanyaan kami persilakan terkait dengan peran agama Buddha mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Tadi sudah disampaikan juga macam pasangan hidup kita seperti apa. Kalau bisa kita memiliki pasangan yang seperti dewa dewi gitu ya, Romo. Iya. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari yang ada di chat, kami persilakan. Namun sebelumnya saya boleh tanya, Romo. Ya, silakan. Ya, Romo. Bagaimana agar kita, misalnya kita sebagai orang tua ya, dan harusnya memiliki pasangan yang seperti dewa dewi gitu kan. Bagaimana agar kita sebagai orang tua dapat memiliki putra putri kita seperti itu. Mungkin ada kiat-kiatnya, Romo. Ya, kalau boleh kami jawab secara singkat bahwa itu hal tidak mudah ya, artinya makanya setiap orang tua dalam mencarikan pasangan putra putrinya tentu kalau orang Jawa dibilang bebet bobot ya itu. Bebet bobot itu. Ya,
Betul, itu kira-kira kurang lebih gitu. Artinya harus mencarikan pasangan yang sebanding. Itu lebih jelasnya di dalam Sigaloada Sutta, ya kan? Sigaloada Sutta, karangan Sumdet Prajnana Warorot, ya, itu bagus sekali itu. Yaitu tuntunan bagi keluarga baru maupun yang lama. Karena apa? Disitulah kedua-duanya terikat oleh tali moralitas untuk saling menjaga, mencintai dan menyayangi. Karena anak sekarang ini kan kadang-kadang orang tua baru milah-milih istilahnya. Anak sudah dapat duluan. Kalau zaman dulu memang seorang anak mau kawin atau mau menikah itu biasanya akan nurut dengan orang tuanya. Tapi zaman sekarang karena teknologi sudah Teknologi. maju, nah tidak jarang juga mereka gagal di tengah perjalanan keluarga itu, ya kan? Karena waktu percintaan mereka itu kan ibaratnya almarhum Bante Sudarmo yang dari Lasem itu pernah bilang, yaitu cinta itu tembelek terasa coklat. Jadi walaupun dikasih tahu yang bagaimana juga udah gak didengar. Kalau Dan sudah nanti cinta. kalau dia gagal, ya kan, dia menemukan eh, hubungan suami istri yang tidak sesuai dengan yang diharapkan sampai ke arah kekerasan yang tadi, ya kan. Ya itu kan bayangin aja kalau sekarang ini karena rasa cemburu aja orang dimutilasi, ya kan. Karena cemburu, ya di televisi itu banyak sandiwara-sandiwara itu seperti ungkap itu kan sebetulnya cerita nyata yang kadang-kadang bisa terjadi dalam masyarakat. Demikian Romo Baik. Arsyadi. Ya, terima kasih Romo ya. Jadi memang kita sebagai orang tua perlu sekali ya memberikan pengarahan pada anak kita. Meskipun anak kita juga kadang apa namanya mencari pasangan sendiri, ya, tapi arahan dari orang tua tetap perlu ya Romo ya, Ya, agar kita menjadi anak kita baik-baik saja. Nah, bukan perlu aja, justru dalam agama Buddha itu sangat menekankan dari masa kecil orang tua itu harus membentuk karakter dari sang anak, bukan hanya mengharapkan dari pendidikan sekolah dia, tapi orang tua tidak bisa terlepas karena sekarang dengan kemajuan teknologi ini mereka bisa membuka jaringan sendiri, ya kan? Artinya apakah itu benar, apakah tidak? Tapi kebanyakan maaf aja, kalau kita bicara sekarang mengenai anak laki dan perempuan, biasanya anak perempuan yang mengalami hal-hal yang dirugikan oh, karena maaf ada hubungan yang terlalu bebas, tidak ada batasan, dan kemudian yang terpenting adalah pendidikan agama bagi mereka. Kalau dari kecil sudah tidak diperhatikan, masing-masing jalan sendiri-sendiri, maka anak pun juga akan menemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi itu memang jarang, tapi ada, ya kan. Jadi gitu, Romo. ya, ya. Ini memang menjadi momok buat kita semua, apalagi sebagai orang tua ya Romo. Tentunya ini juga dikatakan oleh Romo Herman tadi. Ini setuju sekali kata Romo, karena etika dasar dan budi pekerti itu boleh diaktifkan kembali Romo. Iya, Dan mungkin kita sebagai umat Buddha tentunya mengajak anak ke wihara setiap minggu itu penting ya Romo ya. ya. Bukan yang penting lagi, memang dasarnya harus dari sana. Jadi anak kita ajak ke wihara dari sekolah minggu sampai SD, SMP, ya kan. Sampai nanti dia dewasa, banyak kegiatan dilakukan di wihara. Andai kata ketemu dengan orang yang cintai, seia sekata, mereka pasti selektif ya, dan orang tuanya juga pasti apa mengawasi walaupun tidak dengan cara yang anak nggak sukain gitu. Jadi itu aja Romo. Ya, Banyak masih luas luas ya. pandangan agama Buddha itu. Iya. Kalau kita bergaulnya dengan sama Buddhis di wihara, tentunya ketemunya ya sesama keyakinan, sama sadar tentunya Mas. Ya, Bisa menjadi apa namanya?
benteng kita lah sebagai umat Buddha biar tetap terjaga dengan baik. Ya, oke. Gini loh, Mo, ada satu hal yang penting yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Apalagi kalau dia bergaul bebas, kan kadang-kadang beda agama, ya kan. Nah, di situ ada peraturan pemerintah. Kalau anak sudah suka, ya kan, cinta sama cinta, biasanya ya orang tua nggak bisa melarang. Yang penting, makanya kalau pacaran agak lama itu maksudnya begitu, untuk mengenal karakter masing-masing, ya kan. Dan sekarang kalau ada perkawinan beda agama harus mengalah salah satu, ya kan. Harus pindah agama, nggak bisa misalnya KTP-nya yang satu A, yang satu B dikawinkan. Nah ini pandita perlu selektif dan memang ada peraturan yang berlaku seperti itu. Nggak boleh. Tapi kadang-kadang juga bisa terjadi hal-hal yang fatal, yaitu karena orang tuanya nggak setuju, anaknya nekat, ya dia pikir kehilangan satu anak nggak apa-apa. Nah ini berat sekali karena kalau seorang anak sudah masa remaja itu memiliki hak hukum, ya hak asasi dan hak hukum sendiri. Jadi kalau misalnya orang tua nggak setuju gimana? Ya itu dulu saya ada mahasiswa-mahasiswi yang sudah dari pertama mereka sudah menjalin komunikasi yang baik, kemudian satu keyakinan, dia mau setelah tamat kuliah dia akan melanjutkan perkawinan atau pernikahan. Tapi orang tuanya melarang, bahkan dia sampai datang ke saya. Saya bilang begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melarang, sedangkan anak-anak ini sudah dewasa, ya kan, punya pilihan, maka nanti kalau Bapak Ibu nggak setuju, dia bisa datang ke pengadilan untuk minta wali hakim. Wali hakim. Ya, betul. Nah, itulah sampai ke sana itu apa? Fasilitas negara itu memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Demikian. Baik, terima kasih Om. Ya, kita kembali lagi pada para pemirsa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan di sini bisa disampaikan dengan chat ataupun langsung ya, langsung berbicara di Zoom ini. Kita tunggu dulu pertanyaannya. Pertama ada. Oke, Romo. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, kita kembali lagi ke tema yaitu peran agama Buddha mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan itu biasanya terjadi karena emosi biasanya Romo, ya, orang salah dan sebagainya. Itu ada hubungannya dengan meditasi nggak, Romo? Apakah penting itu meditasi untuk mengatasi emosi yang berlebihan biar orang ini sebagai umat Buddha memahami apa yang sesungguhnya terjadi di keluarganya? Iya, ini pertanyaan memang sulit ya, tapi juga nggak nggak mudah hatinya. Kenapa meditasi itu Sang Buddha letakkan pada ajaran beliau yang terpenting? Karena meditasi itu sebetulnya kita melihat cermin diri kita sendiri, pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita sampai di mana. Dengan meditasi, seseorang bisa mengendalikan diri. Dan meditasi itu ada macam-macam, jadi ya bermacam-macam, ada 40 pokok meditasi Buddhis itu yang mesti umat Buddha ketahui. Meditasi itu bukan duduk berjam-jam, tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Ya kan, contoh sederhana, orang nyetir mobil kalau nggak konsentrasi, nggak meditasi ya bisa nabrak. Ya begitu juga lah untuk kendali kita dalam kehidupan beragama Buddha ini. Meditasi adalah sangat penting. Karena apa? Meditasi ada dua fungsi. Satu, mengevaluasi hal-hal yang akan dilakukan. Dan kemudian juga kita bisa ada pengendalian. Ya, sila itu juga timbul dari meditasi. Jadi meditasi sangat penting karena itu melatih sati sambajanya, kesadaran, ya kan, kepada masing-masing individu. Tapi kebanyakan mau meditasi jarang orang yang suka, ya kan. Karena nanti bisa melihat pikiran-pikirannya dia kemana, ya kan. Nanti muncul nimita, gambaran-gambaran atau gangguan batin, ya kan. Apalagi yang sudah menjurus ke Vipassana itu wah, luar biasa. Makanya di Indonesia ini guru Vipassana itu ya bisa dihitung jari, ya kan.
Dulu di Bali ada Bante Giriragito Matera itu guru Vipassana, tapi sekarang beliau nggak ada. Kemudian Bante Sudamo yang ada di Lasem. Itu dulu waktu sama-sama di Thailand, Bante Sudamo itu latihan meditasinya keras sekali. Itu banyak biku yang tinggal pulang nama di hutan itu. Nah, meditasi salah satu untuk satu samatha itu hanya untuk cari ketenangan batin, kan karena pikiran galau, emosi itu meditasi yang samatha itu ya kan. Yang kedua adalah vipassana. Nah, vipassana ini untuk menembus pandangan terang. Ini nggak gampang karena waktu saya di Thailand dulu ikuti biku-biku hutan itu ya dengan teman-teman saya dari rumah sakit Sirirat tuh semua dokter ya kan. Nah, ketika kita melatih meditasi di hutan buat Himabeng ya itu Ajahn Dit ya, gurunya. Itu jangankan ganggu binatang ya kan. Kita bicara satu sama lain aja jaraknya jauh-jauh dan kemudian kita ketika nanti bel dipukul, nah itu baru meditasi bersama. Di Wat Imabang itu masih banyak ular-ular, ya kan? Ularnya banyak. Kalau kita meditasi, nanti begitu selesai meditasi, di sekeliling kita itu ada ular yang melingkar-melingkar gitu. Nah itu nggak boleh diganggu. Kalau kita diganggu, diusir sama acan itu. Jadi kehidupan di sana di negara Buddhis itu ya sama. Yang mengembangkan meditasi itu nggak boleh bicara, nggak boleh baca buku juga, nggak boleh ada lampu. Tinggalnya jaraknya jauh satu sama lain supaya nggak ngobrol gitu. Nah itu ular masih banyak, gede-gede ya. Saya tahan 10 hari di sana sama Bante Win. Nah, itulah ya praktek meditasi. Di sini kan meditasi 20 menit sudah ya kan. Wisata Wera Hontun, objeknya disamakan, ya itu mah bukan meditasi, itu mah latihan diem, ya kan. Kadang-kadang lagi meditasi ada bunyi kentut, ketawa aja. Saya bilang ya itu nggak boleh, harus serius. Makanya kalau meditasi mesti ke tengah hutan, ya kan. Jangan di kota. Kalau di kota ya banyak gangguan-gangguan dari pikiran kita sendiri. Itu aja Romo, kira-kira. Ya. Sementara di Zoom belum banyak pertanyaan, Romo. Jadi kita ngobrol-ngobrol juga aja. Iya. Tadi tentang emosi ini kan perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Bahkan agar kita tidak terbawa emosi. Kalau kita terbawa emosi biasanya yang terjadi pandangan yang tidak benar. Contoh kita melakukan hal-hal salah atau moha itu yang dilakukan muncul itu biasanya serakah, benci juga sama mereka ini. Dan kemudian eh, bagaimana agar umat awam itu ya, umat di keluarga kita itu suka meditasi, Romo. Karena ternyata penting kan meditasi ini agar sesama anggota keluarga juga menjaga. Kalau kita mau marah ditahan dulu. Walaupun meditasi tadi kata Romo adalah samatha ya, samatha Tuhan. Itu cara prakteknya mungkin bagaimana Romo? Apakah latihan dulu di wihara, baru praktek di rumah, atau seperti apa Romo? Pengalaman Romo? Ya kalau samatha bawana itu bisa dilakukan di rumah atau di wihara karena itu kan sifatnya apa kita mencoba dalam diri kita sendiri latihan tadi kesabaran apa samatha itu tujuannya untuk cari ketenangan. Jadi ketika kita mengalami gejolak-gejolak berbagai macam bentuk pikiran yang muncul, karena kita ini masih putu jana, manusia putu jana itu emosi juga masih ada, kecuali arahat itu sudah tercabut semua. Tapi kalau kita manusia biasa putu jana ya marah, emosi, takut ya kan itu selalu muncul ya kan. Makanya peristiwa Maga Puja besok ini yang kita akan peringati dan saya akan ceramah di sana. Itu 1250 biku arahat itu yang langsung ditabiskan, dipasang pada oleh Sang Buddha sendiri. Mereka datang tanpa diundang, ya kan?
Kalau kita kan lain, diundang aja masing molor ya kan. Ini tanpa diundang 1.250. Ya, itu arahat semua itu. Nah, di dalam peristiwa Maga Puja itu maka disebut jantungnya agama Buddha karena apa? Karena awal dari ajaran Buddha itu diawali dari Maga Puja itu, ya kan? Yang ditandai dengan Caturangga Sanipata. Jadi 4 hal yang penting adalah satu, biku 1250 itu adalah sudah arahat, ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri. Dan disitulah Sang Buddha menyampaikan Owada Patimuka. Owada Patimuka. Betul. Ya, kenapa? Orang yang sudah menjadi arahat aja, Owada Patimuka ini sangat mengikat kepada para biku, ya kan? Diajarkan lagi. Ya betul, karena di situ kehidupan sederhana, kesabaran, tinggal di tempat yang sesuai, itu adalah ada di situ. Sekarang kan kebanyakan kalau maaf nih, kalau kita jadi biku maunya tinggal di kota, makan enak terus. Nah ini udah nggak bisa berkembang batin. Makanya kebanyakan di negara Buddhis itu, biku-biku yang di hutan yang pakai jubah yang agak gelap itu, dia makan 1 hari sekali. Kalau nggak dapat pindah patah ya dia nggak makan. Ya, tapi kalau di kota kan beda ya kan. Mungkin Makan ada namanya di tangga gitu ya Romo ya. ya. Latihan keras gitu ya. Ah, Itu untuk melatih batin juga sebenarnya. betul betul. Jadi di sana ada apa kelompok petapa atau biku, Gandadura. Gandadura itu di kota ngajar ya kan, belajar. Nah, itu yang kedua adalah Wipasana Dura. Dia nggak akan keluar dari hutan, ya kan. Kadang-kadang tidur hanya bawa kelambu di bawah pohon, di atas kuburan, dan jubah yang dia pakai itu bukan jubah yang baru kayak sekarang. Itu adalah bekas bungkus mayat itu yang dijahitin sendiri, celup pakai kulit kayu. Makanya Itu masih ada, ya yang seperti kayu gitu. betul, masih ada. Warnanya coklat kehitaman itu. Itu Saya sendiri gitu ya. Ya, saya nggak kuat saya tinggal di hutan. Kenapa? Kalau di hutan itu nyari pindah patahnya jauh, ya kan? Udah gitu dapatnya cuma nasi ketan aja sama sambel. Ya, perut kita orang Jawa kan nggak sanggup saya. 10 hari di sana, Rom. Oh ya, Saya. nah, itulah. Ya banyak macam. Makanya kalau Sang Buddha kan bilang jangan terlalu ekstrim, ya kan? Dan juga jangan terlalu kendor. Maksudnya kita seperti tadi yang saya sebutkan, uso yata duka hiso, hatang ewanukan tati, samanyang dupara matang niraya dati. Apabila kita ini sebagai seorang dokter, sebagai seorang pemimpin, ya kan, dari pemerintahan maupun agama, itu ibarat memegang rumput alang-alang. Salah dalam megang akan melukai tangan. Begitu juga kehidupan ini. Kalau dia sembrono, galugalan, ya terima aja akibatnya. Penting banget kewaspadaan itu. Ya, betul. Apalagi ya masih ada yang ditanyakan. Oke. Ya, sementara kita lihat dulu di Zoom apakah ada pertanyaan. Masih belum ada pertanyaan, Romo. Ya, nggak apa-apa. Mungkin ditambahkan lagi pada kita semuanya yang ada di sini, apa sih sebenarnya peran agama Buddha dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga? Sebaiknya kita berpedoman pada apa, umat Buddha biar tidak terjadi keributan dalam keluarga. Biar kita umat Buddha saling menghormati dan menghargai antara suami dan istri, pembantu rumah tangga, mungkin tetangga-tetangganya dan sebagainya. Ya, makanya begini, Romo Syadi, untuk mengatasi kekerasan sekecil apapun, itu yang penting kita mengerti Dhamma dulu, ya kan, belajar Dhamma dulu. Dhamma nomor 1. Ya, setelah itu saat kita mengenal Dhamma, maka kita akan membawa karakter kita dengan orang lain. Misalnya suami dengan istrinya. Ribut-ribut kecil, beda pendapat adalah wajar. Tapi jangan mengarah kepada
apa eh, retaknya hubungan harmonis antara suami istri. Dan ini banyak sekali memang nggak mudah itu. Kalau Cang Buddha tadi bilang ada 4 jenis pasangan suami istri ya kan. Kalau istilahnya suami jahat, istri jahat itu nggak pernah damai, pasti ribut aja di mana-mana. Kata orang keturunan Tionghoa itu dibilang ciong katanya. Ya, yang kedua suaminya baik tapi istrinya galak. Itu juga nggak bahagia karena mau nggak mau dia mengatur terus. Ya itu nggak ada. Ya namanya juga manusia ya kan. Yang ketiga adalah sama-sama apa istri yang baik, suaminya jahat misalnya. Ada Itu juga yang juga begitu. nggak akan membawa Berkah. apa keberkahan. Maka Sang Buddha memuji kepada pasangan yang ibarat dewa-dewi itu sebetulnya simbolik ya kan. Jadi nama simbolik yang apa senantiasa dimiliki ya sifat-sifat luhur, cinta kasih oleh dua pasangan itu. Maka sampai kapanpun ya kan, sampai meninggal pun kadang-kadang nggak mau ditinggalkan itu ada ya. Di kita nih pernah saya ngalamin suaminya udah parah, dia pamitan sama istrinya, saya mau meninggal. Hmm. Saya mau ikut dong, padahal istrinya sehat. Begitu pagi, suaminya udah meninggal, istrinya nyusul. Ini kan, iya, ini kan luar biasa, nggak 1.001 orang, ya kan? Pasangan Dewa Dewi Romo. Ya, apalagi kalau hidupnya ini udah nggak bisa selaras, ya kan? Selalu bertolak belakang, maka juga setelah kematiannya dia nggak bisa ketemu menurut ajaran Buddha, ya kan? Terus ajaran Buddha. Baik Romo, ini ada pertanyaan Romo satu Dari siapa? Sebut dari nama. Wihara Dhamma Meta sebenarnya. Mau umat wihara dong. Iya. Jadi sehubungan dengan topik kekerasan dalam rumah tangga, mungkin ada among nafas atau teknik khusus yang ampuh yang bisa diterapkan pada awam untuk meredam masalah klasik terkait masalah ego kadang atau nafsu gejolak biologi. Ya, Jadi kira-kira amongnya atau teknisnya seperti apa, Rom? ya di sini menurut saya nggak mudah ya, nggak mudah. Artinya kalau tadi diceritakan seperti itu relatif sih karakter masing-masing dari suami istri itu selama itu masih ada perbedaan, kalau dia bisa mengendalikan diri melalui meditasi tadi mungkin nggak ada masalah. Tapi namanya manusia putu jana, masih ada kekotoran batin, ada kekerasan dan kebencian, ya itu akan muncul terus. Maka satu jalan kalau dia mau maaf. Sekarang ini di Indonesia kan banyak sangga yang mengadakan apa itu, menyelenggarakan Iya. pabaja sementara, upah sampada Baik. sementara. Di negara Buddha sendiri juga sama. Pada musim puasa itu satu wihara bisa 500 biku menjalani kehidupan biku. Nanti setelah itu lepas jubah ya kan. Kecuali biku yang permanen. Kalau misalnya pegawai negeri, ABRI ya kan, di sana hanya dikasih izin oleh negara itu 3 bulan jadi biku. Boleh ya 3 bulan. Boleh, tapi lebih dari 3 bulan gajinya hilang dia. Dicopot. Jadi Ya, kita di sini boleh ikut latihan sebenarnya, Rom. boleh di Indonesia kan sudah ada jalan beberapa kali ya kan. Itu bagus Romo ya untuk pengendali. Ya, cuman kalau hanya 3 minggu nggak ada efeknya apa-apa ya kan. Paling dia bisa baca paritanya seperti para biku ya kan. Ada kemajuan lah sedikit. Atau perubahan sikap nggak ada. Terus latihan Betul. mental ya Romo ya. Tapi minimal ya dia mengenal ya kan. Nah tadi kalau apa tadi yang dipertanyakan tadi apa? Teknik khusus untuk penerapan dalam kehidupan kita. Ya saya kira kan itu sudah diberikan pada waktu mereka apa melakukan persetujuan untuk perkawinan ya kan. Nasihat-nasihat itu banyak sekali itu di kitab-kitab. Cuman kan kadang-kadang karena waktu pemberkatan itu singkat, tidak ada waktu untuk menjelaskan ya kan. Panjang itu ya kan ada di dalam kitab apa Sigalo Wada Sutta
Tapi saya kira kalau semua tadi eh, menyadari akan kewajiban masing-masing, ya saya kira nggak jadi masalah lah. Yang penting adalah kesadaran dan pengertian satu sama lain dengan pasangannya itu. Terutama ya maaf aja menyangkut masalah pasangan suami istri ini kan juga apa rentan ya kan. Kalau apalagi dua-duanya tidak mengenal wihara ya kan. Nah ini sangat berat sekali karena semua itu sumbernya kedamaian, ketentraman, keharmonisan itu bisa ditemukan di wihara. Misalnya sharing dengan para biku atau bante, sharing dengan romo-romo yang sudah senior, ya kan banyak pengalaman ya. Nah, itu penting. Kemudian diadakan diskusi di wihara. Jadi kita tidak hanya parita, tidak hanya apal parita, tetapi juga kita Sesi diskusi. ya betul, kita harus diadakan diskusi lah di wihara, itu penting. Dan nanti harus diambil narasumber yang berpengalaman. Jadi intinya kita sebagai rumah tangga kalau hari Minggu sempatkan luangkan ke wihara loh. Ya, Luang ke wihara, apalagi di situ wiharanya punya acara yang bagus. ya, Seperti tadi ada bincang tentang keluarga, kita suka yang mungkin itu kan biar orang-orang bisa memahami ya. satu sama lain. Itu yang dilihat. Dulu ada cerita khusus ya beneran nih. Saya baca di dalam buku juga ya ini. Ah, ada pasangan suami istri masih muda, istrinya cantik, suaminya ganteng, kaya lagi. Tapi apa yang disebut dalam agama Buddha itu ayu kaya marana. Jadi suaminya ini umurnya pendek. Nah, ketika mau meninggal itu gelisah aja. Terus kemudian istrinya bilang, Pak, udah jangan dipikirin, saya nggak akan kawin lagi. Begitu dikasih tahu sama istrinya, ya dia tenang, meninggal dengan tenang. Dan itu ya bisa ketemu dalam kehidupan berikutnya, ya kan. Ada kan cerita-cerita yang semacam itu. Jadi kalau kita terikat dan melekat ya seperti itu. Karena cinta kan. Itu disampaikan dia tenang. Ya, Kita tenang meninggal dunia dengan gitu ya. betul. Tuh. Memang pentingnya kesadaran dan perhatian tadi Romo sampaikan juga itu. Kesadaran diri dan perhatian kita kepada suami, perhatian kepada istri, dan kesadaran kita adalah kita sebagai suami itu harusnya bagaimana, dan istri pun sebagai istri harus bagaimana, harus memahami gitu ya Romo ya, Iya, harus seimbang gitu ya Romo. Kalau salah satunya nggak imbang, bikin masalah biasanya itu jadinya. Jadi bagaimana biar kita seimbang Romo, biar kita saling memahami, saling mengerti tujuan kita berumah tangga mungkin. Nah, itu boleh disampaikan lagi Om. ya kan kembali lagi ke persoalan awal. Bahwa kita ketika beda pendapat, beda latar belakang, kemudian disatukan. Nah, ketika kita disatukan sebagai pasangan suami istri atau keluarga baru, biasanya di situ ada banyak hal-hal yang bertolak belakang. Tergantung di situ mau nggak mengurangi rasa egonya, ya kan? Kemudian sama-sama kembali kepada apa yang dinasihatkan sama sama sada satu keyakinan. Karena kalau tidak satu keyakinan repot ya. Makanya sekarang pemerintah ngambil kebijakan supaya kawin itu jangan beda agama. Ya memang ada yang beda agama tidak ada masalah ya kan karena dua hal tadi. Kemudian yang sekarang ini yang kami sampaikan bahwa oh, sama sada satu keyakinan, sama sila satu perbuatan moralitas ya kan. Sama caga, sama-sama apa kemurahan hatinya itu sama. Jadi kalau yang satu ingin berbuat baik, pasangannya selalu mendukung dan sama panya. Ini masih bersifat logia duniawi ya kan untuk orang biasa. Tapi kalau dalam pengertian ajaran Buddha yang lebih dalam, yaitu tadi kembali kepada
tujuan akhir dari kehidupan yang harmonis itu seperti apa. Ada juga kita misalnya melihat ada pasangan suami istri yang kemana-mana gandengan, senyum, dan tidak Iya. pernah ribut, ya kan. Iya, iya. Nah, mungkin itu adalah dalam kehidupan yang lalu ada kaitannya juga, ya kan. Jadi lahir kembali, bertemu kembali, Ya, Romo. bertemu, ya, Terus sebabnya supaya dan kita pun bisa membuat sebab itu sebenarnya dari sekarang ya, ya. kalau kita berniat gitu kan, biar nanti bisa. Nah, Oh ya, saya tambahkan satu lagi sih, dalam ajaran Sang Buddha itu ada tiga fase, ya, 3 fase. tiga fase. Yang pertama adalah atita, yang kedua pacupana, dan yang ketiga adalah anagata. Manusia itu, kita ini dalam kehidupan ini, makanya Sang Buddha bilang, kico manusia pati lambu. Sungguh sulit kita dilahirkan ke dunia ini dalam lingkaran tumimba lahir. Kadang-kadang dulu kita jadi apa, kita yang akan datang apa, nggak ada yang bisa tahu. Ya, yang kita bisa telusuri buat cermin adalah kehidupan Bodhisattva Siddhartha sampai dengan apa beliau menjadi Buddha. Itu kan sejarahnya panjang, 550 kelahiran Bodhisattva itu selalu menjadi pasangannya. Nah, kalau kita sekarang kehidupan ini memang ketemu dengan orang yang kita cintai, tapi belum tentu yang akan datang kita juga bisa sama. Iya. Itu yang atita ya, Romo. Ya, Atita. Pacupana itu kehidupan sekarang ini ditentukan oleh kehidupan yang lalu. Oh, iya. Ya, terus kemudian anagata. Anagata itu yang akan datang. Ya, yang akan menentukan kita jadi apa, ya kan? Kemudian berapa lama kita hidup di dunia ini, karena menurut agama Buddha kita ini kan juga sangat terbatas, ya kan? Sangat terbatas. Iya, iya. Umur, waktu, gitu. Tadi yang ada di gambar itu kan ada yang sampai tua masih Masih hidup ya. rukun, harmonis. Ada yang cakar-cakaran dulu, ya kan? Walaupun itu Karena masih muda. pengen nambah lagi atau mungkin nafsu itunya besar, ya kan? Jadi ya gitulah kira-kira. Oke, Romo, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ini tambah satu lagi. Mungkin ada di sekolah Buddhis. Kalau di sekolah umum tentunya ilmu ini sangat Nggak jarang. denger, kurang kenceng. Ya, jadi peran sekolahan, Romo. Oh ya, Anak-anak pendidikan. ya pendidikan. Kalau sekolah Buddhis aman ya, karena setiap hari, setiap minggu itu ada apa namanya, ada pelajarannya. Tapi kalau yang sekolah umum, apalagi sekolah Buddhis yang repot ya, itu dia tanya tentang bahas meditasi katanya. Ya. Meditasi sebaiknya seperti apa nantinya untuk anak-anak kita yang mungkin sekolahnya bukan di sekolah Buddhis. Ya. Oh, sulit saya kira, kecuali dia praktek di rumah, ya kan. Kemudian orang tua yang membimbing. Nah, sekarang ini juga sudah ada banyak perubahan. Ada sekolahan yang ekstrim. Jadi kalau mereka belajar di situ karena apa pelajarannya bagus, itu sang anak atau murid itu diharuskan pindah agama. Nah, ini yang sangat sangat menyayangkan. Kalau kita di agama Buddha itu banyak sekolah besar sampai ke perguruan tinggi. Di situ mahasiswa atau muridnya itu masih tetap keyakinan agamanya nggak berubah, ya kan? Seperti di Universitas Budi Dharma, kemudian di SMP, SD-nya itu muridnya ada yang Muslim, ada yang Kristen. Terbuka lah ya. Ya, terbuka. Masalah keyakinan agama dihargai. Dulu nggak boleh seterada itu apa beragama Buddha masuk, tapi ketua saya itu nemuin, akhirnya bisa diterima. Nah, kita sekarang di sekolah-sekolah Buddhis ini bebas, ya kan? Dari agama manapun ya silakan aja itu. Tapi masih ada yang apa keras, ya kan? Itu memang penting pendidikan biar anak-anak menjadi lebih yakin. Ya kalau memang di sekolah nggak ada ya kita bawa ke wihara lah ya, Romo. Ya. Sekolah minggu di situ kan ada. Sekolah minggu tentunya pesan untuk wihara juga, Romo. Gimana biar sekolah minggunya menarik.
Nah, kadang Ya, kan orang datang ke wihara kurang menarik, anak-anak kepengen pergi yang wihara betul, lain lagi betul. ya. Mungkin baiknya seperti apa Romo, biar program wihara itu bagus, dicintai oleh anak-anak. Ya, satu, mereka datang ke wihara senang, ya kan. Tempat yang bersih, guru-gurunya ramah. Tapi ada juga saya orang Manado dari Katolik, maaf nih cerita nyata. Jadi dia itu bawa cucunya ke beberapa sekolah Buddhis. Tapi dilihatnya, waduh, disiplinnya kurang katanya itu. Akhirnya dia kembali nyekolahkan ke sekolah yang bonafit menurut dia, yaitu hak dia, ya kan. Iya. Cuman kita sebetulnya di agama Buddha masih bisa meningkatkan itu, misalnya di Narada, di Ehipasiko itu kan sekarang udah mulai bagus, ya kan. Jadi memang tempat yang nyaman gitu. Ya, betul. Itu menjadi pilihan sebenarnya Ya. orang tua ya. Dan Baik. kadang dan kadang-kadang orang tua melihat dari segi materi aja sih susah. Baik, Romo, mungkin waktunya juga sudah cukup ini ya. Ya, cukup. Mungkin Romo bisa memberikan kesimpulan, Romo, peran agama Buddha dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga ini. Silakan, Ya, Romo. terima kasih saya diberikan kesempatan dan kehormatan untuk menyampaikan hal tersebut. Walaupun kami tahu itu belum sempurna, ya kan. Tapi minimal kita sebagai umat Buddha memahami, mengerti akan tujuan kita masing-masing, ya kan. Bahwa kita beragama ini adalah mencari kebahagiaan hidup, ya kan. Nah, maka di samping itulah kita dianjurkan jangan melakukan kekerasan sekecil apapun. Sabab papasa karanang usala supasam pada sacita parido pak menang etang bodanasa sanang. Itu ajaran luhur yang luar biasa, tapi juga nggak mudah itu, ya kan? Karena itu aja masih diberikan oleh Sang Buddha kepada 1250 arahat itu. Apalagi kita, ya kan? Kita ini masih manusia biasa. Tapi paling tidak kalau kita mengenal, maka kita secara pribadi harus mengembangkan wirya, ya kan? Wirya, semangat untuk maju batin kita. Walaupun kita juga kekotoran batin itu akan selalu ada. Tapi kalau kita belajar dhamma, ya kan? Belajar dhamma itu kan ada 3 tingkat, ya. Pariyati, ya kan? Pati-pati dan patiweda. Pariyati itu belajar melalui buku-buku, melalui bimbingan tadi, menjadi biku dan lain sebagainya. Yang kedua ada pati-pati itu praktek, ya kan? Nah, patiweda itu adalah hasilnya. Nah, kesimpulan yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mari kita sebagai umat Buddha berjuang dan berusaha sungguh-sungguh, ya, dan kita mencoba untuk mengikis sehingga mungkin mengurangi loba, dosa, moha, ya kan? Loba, dosa, moha, loba keserakahan, ya kan? Ah, dosa adalah kejahatan, moha adalah kebutuhan batin. Nah, saya kira semua kalau dibolak-balik itu ya kembali ke situ lagi. Ujung-ujungnya kita harus mengembangkan praktek dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan kita masing-masing, ya kan. Jadi itu aja, Romo, kesimpulan saya. Baik, terima kasih Romo Harmanto yang telah memberikan pengertian ataupun pemahaman tentang peran agama Buddha dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita. Baik, saya ucapkan terima kasih Romo Harmanto. Semoga Romo senantiasa sehat, terus mengembangkan Buddha Dhamma di bumi Nusantara ini. Terima kasih kembali. Ya. Baik, Bapak Ibu, peserta Zoom dan media online yang lainnya yang pada kesempatan hari ini, demikianlah acara pada malam hari ini, yaitu tentang DSO session ke-7 ini ya, yaitu episode kelima telah selesai. Mari kita akhiri dengan membacakan
Paritan Patidana. Punya sidang Kata kata saya nyanyi kata libe. Pesanca bagino tu satananta pamanaka. Ya gunawan taja maya mata pita dayo. Itame capia ditawa Anye maja tawerino. Sata titan tilo pasming Te buma jatuyonika. Panceka satu wokara Samsarata bawa bawe. Datang ye pati Aname Anumodan anate saya. Ye cimang napaca Anate Dewa desa sang liwidayo. Maya dinana Pujana anumodana etuna. Sabe sata sada hontu Awe sika jiwino. Lima padan sapa Untuk te sasa sujatang subah. Sadu Sadu, sadu. Kita akhiri dengan nama Karapata. Araham sama sambudo bagawa Budang Bhagawantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Sampai sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, saya akhiri sampai sekian. Semoga kita bisa berkumpul kembali dalam desto berikutnya. Saya ucapkan sampai sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Soti Hontu Namo Buddhaya. Terima kasih.